Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Amsal 17 ayat 22 adalah bagian dari kumpulan nasihat bijak dalam kitab Amsal. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Dia merupakan bagian dari Israel kuno. Tujuan utama dari penulisan ayat ini adalah untuk memberikan kebijaksanaan hidup yang praktis dan spiritual kepada setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkannya. Ayat ini juga menekankan betapa pentingnya sukacita, semangat dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Dalam konteks ayat ini, apa sih yang menyenangkan hati? Tentu merujuk pada kegembiraan, humor, atau semangat positif yang mampu memulihkan dan menyegarkan jiwa kita. Sebaliknya, semangat yang patah menggambarkan keadaan emosional yang merosot atau kehilangan harapan yang bisa berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Contoh misalnya dalam kehidupan kita. Bayangkan ada seorang yang baru saja mendapatkan berita baik. Misalnya promosi kerja atau pencapaian tertentu dalam kehidupannya. Keberhasilan ini membawa sukacita dan meningkatkan semangatnya. Orang ini merasa lebih energik, lebih bersemangat, dan tentunya akan lebih optimis dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebaliknya, jika seorang menghadapi masalah berat atau kekecewaan yang mendalam, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan, seringkali semangatnya bisa menurun dengan drastis. Dalam kondisi ini, orang tersebut merasa lelah, tertekan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Beberapa waktu saya menghadiri satu pertemuan di mana seseorang ini mengalami satu sakit penyakit yang cukup berat, dan itu merupakan satu penyakit yang memiliki tingkat kematian sangat tinggi. Nah, kemudian di dalam perjalanannya dia menjalani hari-harinya begitu, dia tetap berserah kepada Tuhan. Banyak sih saran-saran melalui jalur alternatif, melalui jalur-jalur yang lain. Tapi orang ini tetap berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Perhatian dari keluarga, semangat dari orang-orang sekitar, dia bisa menerima apa yang dia alami. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang ini dinyatakan sembuh dan mengalami pemulihan. Saya melihat itulah sukacita, itulah damai sejahtera. Bukan berarti kita itu tidak mengalami masalah, bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan atau sakit penyakit. Tetapi di atas semuanya itu kita ingat adanya Tuhan yang menyertai. Belajar melihat dari sisi yang positif. Nah, bagaimana kita bisa mengalami hal demikian? Bisa kita dengan berusaha mencari atau membuat kegembiraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini bisa berupa misalnya menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai. Hari-hari ini berapa banyak saudara menggunakan waktu bersama dengan orang-orang yang saudara cintai? Adakah waktu untuk ngobrol bareng, diskusi bareng, duduk santai, tanpa membicarakan sebuah permasalahan begitu tetapi melihat hal-hal yang positif dari pasangan atau orang-orang yang dicintai? Berapa banyak kita melakukan aktivitas yang hari ini kita sukai? Ya, walaupun kadang karena sakit sukanya lupa yang lainnya tetapi kalau bisa
tidak yang sampai demikian. Artinya ya memang ini sesuatu yang saat ini sedang dibutuhkan, is okay, supaya kita juga mengalami sukacita itu ya saudara. Atau kita juga bisa belajar bersyukur atas berkat, atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menyertai memberkati hidup kita sampai hari ini. Coba hitung-hitung berkat Tuhan apa aja hari ini ya, itu akan bisa menambah semangat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, kita juga perlu menjaga semangat ya, jaga agar semangat tetap positif ya, meski dalam kesulitan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang tambah mudah ya. Ada banyak hal yang membuat kita bisa kehilangan sukacita, bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi mari kita coba belajar ya untuk tetap positif dalam segala kesulitan, melihat bahwa tetap kok ada Tuhan yang beserta. Saat saya seperti ini, Tuhan di mana? Itu penting saudara. Mungkin kalau kita bertanya temanku di mana, mungkin mereka nggak ada di sekitar kita di tengah kesulitan, kesusahan. Tapi ingat, ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Saat saudara mengalami pergumulan, saat kita sedang mengalami sakit penyakit, saat kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah untuk kita lewati, kiri kananmu sepertinya tidak ada pertolongan, engkau bisa melihat ke atas. Karena di sana ada Tuhan yang senantiasa mengawasi, menjaga dan melindungi kita. Mari kita belajar melihat positif dalam setiap pergumulan. Bekerjalah untuk tetap memiliki harapan dan mari kita temukan cara untuk tetap termotivasi. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan. Coba lihat ada nggak peluang ya. Saya coba selalu belajar melihat sebuah peluang dalam setiap pergumulan kehidupan. Cara yang mana ini ya? Solusi itu kan banyak saudara. Ibaratnya kalau itu kantongnya itu ada banyak sekali kantong. Bagaimana masalah ini dihadapi dengan solusi yang mana? Bisa jadi masalahnya sama, tapi solusinya bisa jadi berbeda. Karena tentunya akan menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kita juga bisa mengajak ya untuk memberikan dukungan moral kepada orang-orang lain yang sedang mengalami masa sulit. Jadi dengan kita memberikan dukungan, memberikan perhatian, itu tanpa sadar kita sedang menolong diri kita sendiri, saudara. Ya. Jadi ketika ada orang yang sedih, berbeban berat, kita datang, kita boleh sharing, itu ternyata meringankan. Makanya ada istilah ceritakan masalahmu, bagikan masalahmu, masalahmu akan berkurang. Tapi pada orang yang tepat ya. Dan bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Ini penting ya. Jangan kita menyelesaikan masalah justru ketemu masalah baru ya. Kalau bisa selesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kegembiraan dan dukungan dari orang-orang sekitar itu dapat membantu ya setiap kita melewati masa-masa sulit dengan baik ya. Ketika kita senasib sepenanggungan ya, ada komunitas dalam kelas konseling, kami itu ada namanya konseling kelompok. Di mana dalam konseling kelompok itu isinya orang-orang yang bisa jadi mengalami pergumulan yang sama, bisa jadi mengalami pergumulan yang berbeda-beda tetapi dalam status yang sama. Nah, ketika mereka saling bercerita, ketika kita saling menguatkan ya, men-sharingkan apa yang kita alami, ternyata saudara hal itu sangat positif. Ya, bukan ternyata masalahku nggak berat tuh, dia lebih berat. Bisa jadi. Atau yang penting tidak merendahkan saja, masalahmu mah masih gampang, kalau aku lebih berat. Nggak gitu juga saudara ya. Artinya dengan kita punya komunitas itu kita akan dikuatkan. Jadi saudara kalau hari ini belum punya komunitas, yuk gabung dalam komunitas. Supaya apa? Ada orang-orang yang menjadi support system kita. Karena mereka adalah orang-orang yang penting dan berharga bagi kita. Jadi dalam menghadapi tantangan, apakah menghadapi kesulitan ya, kita mari belajar ya. Dalam saat mengalami masa-masa sulit, kadang kita memang mudah untuk putus asa, kehilangan semangat. Tapi saudara, tantangan adalah bagaimana tetap mempertahankan semangat dan melihat sisi positif, dan situasi yang sulit ini penting ya. Jadi tantangan bukan melemahkan kita, membuat tulang-tulang kita jadi kering ya. Semangat yang patah itu kan mengeringkan tulang. Jadi dalam melihat kesulitan, masa-masa yang sulit, ya kita coba melihat bagaimana tangan Tuhan yang bekerja. Kita nggak mampu kok saudara. Kita sadar kita punya keterbatasan ya, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Mari kita bagikan sukacita. Kadang kita mungkin terlalu fokus pada masalah kita sendiri dan melupakan untuk berbahagia ya. Kebahagiaan dengan orang lain ini juga penting ya, bersama dengan pasangan, orang-orang yang kita cintai. Itu memberikan energi yang positif ya. Hati-hati dengan lingkungan yang toksik ya. Kadang bukannya memberi kita semangat, dukungan, tapi malah melemahkan ya.
Kita perlu ya membangun relasi komunikasi dengan orang-orang yang satu komunitas ya. Saya sarankan teman-teman yang belum punya komunitas ya, coba cari lihat ada komunitas yang positif ya, yang baik, yang bisa membawa pertumbuhan kerohanian kita sehingga kita boleh menghasilkan buah. Ya, jangan hanya sekedar tumbuh, berkumpul, sibuk begitu, tapi tidak ada hal yang diubahkan dalam hidup kita. Ya, mesti ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang positif. Ya, tantangannya adalah tidak hanya mencari kegembiraan untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana menyebarkan kebahagiaan sukacita itu kepada orang lain. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang memulihkan. Hati yang gembira adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dan bersyukur Tuhan berikan apa? Damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia akan memenuhi ya, dari akal segala pikiran kita. Dan bersyukurlah kita. Oleh sebab itu mari kita bergembira. Karena kegembiraan, sukacita, damai sejahtera itu bisa menyembuhkan sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Kita bisa menerima sebuah kenyataan. Kita bisa berdamai dengan situasi kondisi yang kita alami. Tetapi semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Melemahkan ya, perjalanan hidup kita sehingga kita menjadi tidak berdaya. Nah, kiranya Tuhan boleh menolong, memampukan setiap kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan kegembiraan sukacita yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu. Kami juga berdoa kiranya Engkau boleh membantu kami untuk kami selalu menjaga semangat hati kami, terutama di masa-masa yang sulit. Kiranya kegembiraan sukacita yang Engkau berikan menjadi sumber kekuatan dan penyegaran bagi jiwa kami. Ajari kami ya Tuhan untuk terus melihat kebaikan-Mu dalam setiap situasi dan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami bisa berbagi sukacita juga dan mendukung orang-orang yang membutuhkan semangat dan dorongan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh memberikan inspirasi dan dorongan dalam kehidupan setiap kita dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.